Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran mata kuliah manajemen strategi. Dan video ini dibuat sebagai nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Mempelajari manajemen strategi adalah kombinasi atau perpaduan dari belajar tentang berbagai model, biasanya model yang sifatnya kuantitatif, yang dapat membantu kita tentang bagaimana dan mengapa perusahaan membuat pilihan-pilihan strategis untuk dilakukan. Mungkin ada pertanyaan yang bunyinya seperti ini: bagaimana sebuah perusahaan mengungguli perusahaan lain? Maka jawabannya adalah dengan menerapkan 5P. Yang pertama, plan. Langkah yang dibuat dengan cermat yang ingin dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, play. Langkah spesifik yang dirancang untuk mengoceh pesaing. Yang ketiga, pattern. Tingkat konsistensi dalam tindakan strategis perusahaan. Yang keempat, position. Tempat perusahaan dalam industri terhadap pesaingnya. Yang kelima, perspektif. Bagaimana eksekutif menafsirkan situasi dan kondisi di sekitar perusahaan. Materi selanjutnya yaitu intended, emergent, dan realist strategis. Contoh kasus perusahaan Facebook. Yang pertama, intended strategi. Merencanakan strategi untuk jangka waktu cukup panjang ke depan. Contoh, Mark mempunyai ide membuat situs online sosial media sendiri. Mark meminta bantuan Eduardo untuk modal situs online sosial medianya. Di situ Mark sebagai CEO dan temannya Eduardo sebagai CFO. Tanggal 11 Januari 2004 terciptalah sebuah situs bernama The Facebook. Kedua, emergent strategi. Melakukan pemutakhiran dan penyesuaian strategis sepanjang strategi tersebut sedang dieksekusi. Contoh, Mark terinspirasi untuk menyediakan kolom pilihan status. Jadi orang-orang bisa melihat apakah seseorang tersebut sudah mempunyai pasangan atau tidak. Akhirnya Mark merasa semua komponen di situs The Facebook sudah sempurna. Yang ketiga, realist strategi. Tingkat konsistensi dalam tindakan strategis perusahaan. Contoh, The Facebook berganti nama menjadi Facebook, dan Sean Parker juga membantu Mark dalam mengembangkan Facebook yang awalnya cuma di satu server Amerika, sekarang bisa digunakan di server seluruh dunia. Selanjutnya, visi, misi, dan SMART goal. Yang pertama, visi. Pernyataan visi yang ditulis dengan baik secara efektif akan memberikan identitas organisasi dan memberikan jawaban untuk pertanyaan mendasar. Siapa kita? Contoh, visi Gojek. Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Misi. Sebuah misi menguraikan alasan keberadaan organisasi dan menjelaskan peran apa yang dimainkan dalam organisasi. Pernyataan misi yang ditulis dengan baik menangkap identitas organisasi dan membantu menjawab pertanyaan mendasar. Siapa kita? Contoh misi Gojek. Yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Ketiga, memberikan lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Yang ketiga, SMART goal. Spesifik. Mencari tahu apa saja teknologi yang benar-benar ingin diterapkan dalam bisnis. Lalu hubungkanlah keterampilan, posisi, dan juga prestasi yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Measurable, menargetkan tujuan yang spesifik agar bisa mengetahui bahwa tujuan bisa dicapai jika menetapkan beberapa perangkat teknologi pada bisnis. Achievable, mencari tahu apakah tujuan itu bisa dicapai atau tidak guna kriteria tertentu. Realistik, pikirkanlah jalur bisnis yang ingin dibangun dan
yang diinginkan. Lalu pastikanlah goals atau tujuan tersebut bisa selaras dengan jalur bisnis. Timely, penting untuk menjaga agar target yang dibuat bisa realistis dan sesuai dengan kemampuan. Materi selanjutnya yaitu strategi tingkat bisnis. Misal Porter. Yang pertama, kepemimpinan biaya. Menekankan pada upaya memproduksi produk standar. Sama dalam segala aspek dengan biaya per unit yang sangat rendah. Contoh, Toyota dilihat dari implementasi just in time sehingga proses produksi bisa dipotong di efisiensi dapat tercapai. Yang kedua, diferensiasi. Mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Contoh, Indofood, terutama produk mie instannya memiliki keunikan rasa dan promosi iklan yang mengusung tema Nusantara. Yang ketiga yaitu kepemimpinan biaya terfokus. Strategi dengan fokus pada ceruk pasar yang lebih sempit. Contoh, Gucci di industri pakaian. Biasanya di pasar ini perusahaan dapat menawarkan harga premium karena pelanggan relatif kurang sadar harga. Yang keempat, diferensiasi terfokus. Membangun keunggulan barang dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Contoh, Apple yang berfokus pada produknya selama bertahun-tahun tanpa terpengaruh pasar. Materi selanjutnya membuat langkah kompetitif. Yang pertama, bank first mover. Keunggulan dan keuntungan penggerak pertama memungkinkan perusahaan untuk membangun pengakuan merek yang kuat, loyalitas pelanggan dan pembelian awal sumber daya sebelum pesaing lain memasuki segmen pasar. Contoh, keuntungan menjadi perusahaan pertama yang membuka jenis department store baru di kota dan dapat memperoleh lokasi yang prima. Strategi ini digunakan oleh Walmart ketika mereka adalah orang pertama yang menemukan toko diskon di kota-kota kecil. Yang kedua, disruptive innovation yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Contoh, Wikipedia merupakan salah satu contoh inovasi disruptif yang merusak pasar ensiklopedia tradisional cetak. Saat ini jarang sekali ditemukan ensiklopedia edisi cetak dijual di toko buku. Semuanya sudah beralih ke Wikipedia. Yang ketiga, Blue Ocean Strategi. Meraih keuntungan serta pertumbuhan usaha yang tinggi dengan cara menciptakan permintaan dengan memanfaatkan pasar yang belum atau bahkan tidak dilirik oleh kompetitor. Daripada berhadapan langsung dengan kompetitor lain untuk sejumlah konsumen yang sama. Contoh, Apple hadir dengan iPod yang mengusung inovasi baru dan teknologi lebih maju dibandingkan pesaingnya. Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Apple pada produk iPod-nya, ia pun menguasai pangsa pasar musik digital. Materi selanjutnya sasaran jangka panjang dan strategi umum. Yang pertama, materi selanjutnya sasaran jangka panjang dan strategi umum. Yang pertama, sasaran jangka panjang terdiri dari profitabilitas, produktivitas, posisi bersaing, pengembangan karyawan, hubungan kekaryawanan, kepemimpinan teknologi, tanggung jawab sosial. Yang kedua, kualitas sasaran jangka panjang terdiri dari dapat diterima, fleksibel, dapat diukur, memotivasi, cocok, dapat dipahami, dan dapat dicapai. Yang ketiga, strategi generik, misal Porter. Yang pertama, overall low cost leadership. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, fokus cost leadership atau diferensiasi. 4. Persyaratan strategi generik, keunggulan dan risiko. Yang pertama, biaya menyeluruh, keunggulan, investasi modal yang berkesinambungan dan akses ke modal. Resiko, pesaing menurun. Yang kedua, diferensiasi, keunggulan, kemampuan pemasaran yang tangguh.
Resiko kedekatan biaya menghilang. Yang ketiga, fokus. Keunggulan, reputasi, kualitas, dan teknologi yang baik. Resiko permintaan menghilang. Yang kelima, strategi umum terdiri dari pertumbuhan terkonsentrasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, integritas horizontal, integritas vertikal, dan diferensifikasi konsentrik. Mungkin itu saja yang saya pahami tentang proses manajemen strategi. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.